Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Erhas. Dan kali ini kita kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran IPS untuk kelas 9 ya. Kali ini materinya tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Dan ini lanjutan materi kemarin. Jadi kalau kalian belum menonton video pembelajaran yang kemarin, silahkan kalian buka dulu. Linknya ada di atas atau nanti aku taruh di deskripsi ya. Nah, untuk kali ini negara yang akan kita bahas itu adalah negara Inggris. Ini aku menggunakan PPT milik teman aku sesama guru IPS juga, Bu Depta Windasari dari Kabupaten Jepara. Oke. Langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, untuk kompetensi dasar ya, di sini kalian dituntut bisa memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Baik, kita langsung aja lanjut ke materi. Oke. Nah, di sini ada peta buta ya. Di manakah letak negara Inggris gitu? Nah, mungkin kalian udah ada yang tahu atau udah ada yang siap dengan peta di tangannya. Mungkin harusnya sudah tahu ya di mana posisi negara Inggris. Baik, kita langsung buka aja. Jadi posisi negara Inggris itu ada, nah itu dia. Jadi dia ada di sini ya. Itu kalau versi Englishnya itu adalah United Kingdom gitu. United Kingdom atau UK. Nah, itu yang kita kenal dengan negara Inggris, itu biasa disebut dengan UK atau United Kingdom. Baik, kita lanjut aja langsung. Lokasi negara Inggris berdasarkan astronomisnya. Yang pertama ini astronomis dulu ya. Itu 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara, dan di antara 8 bujur barat 8 derajat, itu kebalik, 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur, itu letak astronomisnya. Kemudian untuk letak geografisnya itu di sebelah utara dia berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, sebelah barat itu ada negara Irlandia dan Samudra Atlantik, ini ya, ini sebelah barat. Kemudian sebelah timur ini ada Laut Utara, North Sea. Kemudian di bagian selatan itu ada Selat English Channel. Oh, ini dia. Dan ada semacam selat yang memisahkan dia dengan negara Prancis ya di sini. Baik, kita lanjut. Lokasi negara Inggris masih secara geografis dia luas wilayahnya mencapai 244.110 km persegi. Itu meliputi wilayah England itu sendiri ya. Ini England. Kemudian Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km. Sementara dari timur ke barat itu kayak lagu ya, itu mencapai 515 km. Nah, di sini kalau mungkin kita sering mendengar istilah Inggris itu England ya. Terus kenapa ada Wales, Irlandia, Skotlandia ini dimasukkan juga? Ya, itu masuk dalam jajaran Britania Raya yang kita kenal dengan sebutan Britania Raya itu ya ini gitu. Gabungan England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan pulau-pulau kecil tadi. Seperti itu. Baik, kita masuk lagi ke bagian iklim. Karena posisi lintangnya yang tadi kita sebutkan di letak astronomis, maka Inggris itu memiliki iklim sedang. Jadi iklim sedang itu posisinya itu ada di sini ya. Dia ada di sebelah bagian utara bumi. Di bagian selatan juga ada, tapi Inggris itu lebih ke arah bagian utara bumi. Nah, inilah iklim negara Inggris. Nah, negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri yang sejuk dan basah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Masih iklimnya, curah hujan di Inggris itu relatif merata sepanjang tahun dengan rata-rata tahunan mencapai 1000 mm per tahun. Pantai barat memperoleh curah hujan lebih tinggi dari pantai timurnya, namun curah hujan paling tinggi berada di daerah pegunungan. Nah,
Posisinya yang berada dekat dengan Samudra Atlantik dan adanya arus Atlantik Utara membuat pesisir barat Inggris lebih sejuk dan lebih basah dibanding pesisir timurnya. Jadi memang pesisir barat Inggris itu dia berhadapan langsung ya dengan Samudra Atlantik, dan di situ juga ada arus Atlantik Utara, sehingga iklimnya itu terasa lebih sejuk gitu, ketimbang di daerah timur tadi yang berhadapan langsung juga dengan laut utara tadi. Tuh. Dan kita lanjutkan ke bentuk muka buminya. Dilihat dari relief ya. Relief itu permukaan buminya itu, penampakan permukaan bumi. Wilayah Inggris itu terbagi dua bagian, yaitu yang pegunungan atau bergunung-gunung itu dominannya di bagian utara, sementara dataran rendah yang bergelombang di bagian timur dan selatan. Kemudian geologinya, secara geologi Inggris ini memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri. Oke, kalian di sini ada yang pernah mendengar istilah revolusi industri? Yaitu sebuah perubahan besar yang terjadi di Inggris ya, pertama kali terjadi di Inggris, di mana perubahan industri, maksudnya pengolahan produksi barang itu dari yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia dan hewan beralih dengan menggunakan mesin. Itu yang disebut dengan revolusi industri. Jadi kalau kalian ada pernah bertanya-tanya juga sejak kapan manusia mulai menggunakan mesin, nah itu termasuk revolusi industri ini adalah jawabannya. Jadi sejak revolusi industri manusia mulai beralih ke mesin. Nah, terutama mesin uap ya dulu awal-awalnya. Nah, untuk mendukung revolusi industri itu tentu harus ada dukungan sumber daya, termasuk dalam hal ini batu bara. Dan di Inggris ternyata cukup banyak ya, batu bara tersebut. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energinya. Tapi meskipun begitu ya, Inggris tetap saja dikenal sebagai negara yang memiliki negara jajahan sangat banyak sekali di masa lampau, sehingga untuk memenuhi kebutuhan industrinya dia tidak harus selalu mengeruk dari bangsa dia sendiri, tapi dia bisa mengambil dari negara koloninya atau negara jajahannya itu. Oke, kita langsung lanjut ke flora dan fauna di sini. Jadi ada beberapa flora dan fauna di Inggris yang beberapa di antaranya sudah semakin berkurang populasinya. Beberapa flora yang bisa dijumpai di Inggris itu ada pohon ek dan elm, horse chestnut dan spruce Norwich ya, larch Jepang dan fir Douglas. Sementara fauna yang masih banyak dijumpai itu diantaranya adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Oh, ini penampakannya ya, ini belibis merah yang khas dari Inggris. Sebenarnya kalau di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan juga ada belibis, tapi nggak ada yang seperti ini. Ini terlihat sangat cantik sekali. Oke, kita lanjut ke penduduk Inggris. Penduduk asli Inggris itu terdiri atas dua kelompok. Yang pertama itu bangsa Celt. Ini bangsa dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Dan bangsa Jerman itu Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar, sekitar 87% penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Kemudian penduduk Inggris itu bahasa yang digunakan jelas adalah bahasa Inggris ya. Kemudian sebagian besar, 86% penduduknya beragama Kristen, sisanya Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, dan ateis. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan tuliskan di kolom komentar atau hubungi saya via WhatsApp secara langsung. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa share, like, subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Jangan lupa juga terus belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.